Nah, bikinin kopi nah. Tenggonya tak buka ya. Apa? Tenggo. Yuk, assalamualaikum. Ngopi. Kita dapat X441U. Kasusnya rasanya mati total. Jadi yang bawa lupa kasusnya apa, suruh cek. Kita coba cek dulu. Colokin power supply. Dan nggak ada tanda kehidupan, seharusnya lampu indikatornya ini nyala. Agak error juga. Ya, mati total. Coba kita tekan power ya. Casingnya parah juga ini. Mesti agak hati-hati. Casingnya mangap. LCD ini. LCD-nya kalau kita buka dia pecah ini. Mesti ekstra hati-hati. Oke, kita langsung bongkar saja. Obeng mana obeng? Bautnya udah dibuka dari sana, berarti udah dicek di sana. Paling enggak kita langsung lepas saja. Ini masuk tadi sore unitnya, kita belum sempat ngecek. Kita cek bareng-bareng dulu. Kira-kira rusaknya di mana? Kotor banget. Tanpa harddisk ya ini. Kita nggak ada harddisknya, kita tandain biar kita nggak lupa. Nanti nggak ada harddisk, kita ingatnya pasang harddisk malah bingung. DVD roomnya kita lepas, kita tandain juga. Bannya kita lepas. Kita belum tahu rusaknya di bagian apa. Oke, sampai sini kita coba cek dulu apa 19 voltnya bisa lewat apa enggak. Coba power supply lagi, kita tes mulai dari soket chargernya dulu.
Jadi kita cek di soket chargernya hadir 19 volt apa enggak. Jadi dari sini soket chargernya kita cek 19 volt hadir ya. Sebentar tak geser dikit. Oke, 19 volt hadir. Terus MOSFET gerbang 1 2 terus sekring sini. Ternyata 19 voltnya nggak bisa lewat. Jadi 19 volt nggak bisa nyebrang. Kita cek kenapa 19 voltnya nggak nyebrang. Yang paling pertama dicek apa kalau 19 voltnya nggak nyebrang, kita injek di fuse ya. Kita injek di fuse nya. Kita pakai kamera HP ya biar jelas ya. Kita pindah dari view dari atas, coba sebentar. Jadi ini live nya tak konekin ke pakai ini apa Droid Cam, biar sama-sama bisa lihat dari atas ya. Kita coba lihat dari sini. Kita pindah dulu coba. Kameranya kita pindah ke sini. Udah connect apa belum? Bentar kok belum connect Droid Cam. Droid Cam wifi off. Kok wifi off? Setting. Karena mau tak konekin ke sini kok masih belum mau. Device IP. Oke. Sebentar ya. Ini kok nggak mau connect. Settingan wifi. Passwordnya. Oke sudah. Terus kita buka lagi Droid Cam-nya, kita ulang. Oke. Ini oke sudah tersambung ya. Di sini tak aturin biar jelas dulu gambarnya. Jadi kasus kita kali ini 19 voltnya nggak mau nyebrang. Cukup kelihatan ya, tak goyang dikit nggak apa-apa. Jadi ketika matot gini paling pertama kita cek kan di soket DC ini ada pentol solderan ini. Kita cek di sini kelihatan hadir 19 volt. Kemudian MOSFET ini dia inputnya dari sini ada 19 volt, outputnya nggak mau keluar, atau kita bisa lihat di sini ini juga nggak keluar tegangan sama sekali. Jadi 19 volt itu nggak bisa nyebrang, itu bisa karena kegagalan dari kedua buah MOSFET ini, entah itu dari kaki gate atau pintu pembukanya, bisa juga ada short di jalur 19 volt. Kita pastiin dulu ada short apa enggak di jalur 19 volt. Kita coba injek pakai power supply. Power supply kita kecilin.
paling kecil berapa, 1, berapa gitu, kita sesuaikan PSU masing-masing ya. Di sini PSU saya settingan 1,7 ya. Ini kalau tak shortin ke ground langsung ini, lihat ampernya 3 ampere. Ini kita injek di sini, di sekring ini, di apa, air fuse ini, dia aman, dia nggak ada short, ampernya tetap stabil. Kita naikin pelan-pelan, power supply-nya kita naikin sampai mendekati 19 volt. Naikin, kalau dia aman di 19 volt nggak ada short, baru kita turunin mobonya, kita cek lagi. Oke, di sini dia laptopnya nyala, ini laptopnya nyala. Jadi kalau tak injek di situ, dia laptopnya nyala. Berarti masalahnya kita cari tahu kenapa dia nggak nyebrang. Nggak ada masalah lain selain nggak nyebrangnya jalur 19 volt. Kita langsung turunin saja dulu. Kita turunin mobonya. Kita pindah ke kamera samping. Oke, kita buka dulu. Terus cara untuk mencari tahu kenapa 19 volt nggak mau nyebrang itu seperti apa. Yang dicek paling pertama seperti tadi, 19 volt di MOSFET gerbang, inputnya ada apa enggak. Terus kita coba injek dia ada short apa enggak di jalur 19 volt. Kita lanjut injek dari voltase kecil sampai voltase seharusnya, yaitu 19 volt. Dan tadi kita udah cek dia aman, kita injek sampai 19 volt, dia aman dan laptop bisa hidup normal. Tadi dia ada masalah di bisa IC charger, bisa MOSFET nya ya, seperti ini mobonya. Oke, seperti yang sudah ya, kalau 19 volt nggak nyebrang itu ada beberapa indikator yang harus kita cek dulu. Yang paling pertama seperti tadi, pastiin 19 volt jalurnya short apa enggak, seperti tadi ini. Jadi kita harus pastiin dulu ini 19 voltnya di sini short apa enggak. Tadi udah kita cek, ternyata dia enggak short. Terus langkah selanjutnya kita cek, ada 5 buah MOSFET yang harus kita cek, yaitu MOSFET gerbang 1, MOSFET gerbang 2, kemudian MOSFET untuk charging. Dia letaknya di sini. Ini ada 1, 2, 3. Jadi ada 5 buah MOSFET. Kita cek pakai avometer posisi buzzer. Kita tes pakai avometer ya, di posisi home atau buzzer. Jadi kita cek kelima buah MOSFET-nya tersebut ada short apa enggak, salah satunya. Kalau salah satunya short, itu nyebabin nggak mau nyebrang. Oke, kita cek paling pertama MOSFET gerbang 1. Kita cek kaki kanan kiri gini. Kita jadi ngeceknya bukan ke ground, karena dia nggak ada short ke ground. Jadi kita ceknya kaki drain ke kaki source sama ke gate. MOSFET 1 aman, MOSFET 2 kita cek. MOSFET 2 juga aman, nggak ada short di MOSFET kedua. Kita lanjut cek MOSFET upper lower baterai. Di sini aman, ini aman.
Terus MOSFET VBAT kita cek juga aman. Oke, jadi kelima buah MOSFET-nya aman dia, nggak ada short di kelima MOSFET-nya. Oke, kalau itu kan step kedua. Step 1 tadi mastiin jalur 19 volt short apa enggak, ternyata enggak short. Terus kita pastiin 5 buah MOSFET ini short apa enggak, dan ternyata MOSFET-nya aman. Lanjut step selanjutnya, kita langsung curigai di IC charger dulu. Oke, kita pakai metode cepat aja ya. Jadi kita nggak akan lakukan pengukuran di IC charger, kita akan tes panasin dulu. IC chargernya kita panasin, kasih flux. Kita coba panasin. Di sini saya pakai temperatur, saya biasanya 450. Ini IC charger tak panasin dulu sampai kira-kira kayak kita masang IC gitu. Ini cukup ya, kita tunggu dingin sebentar. Ambil, jangan lupa untuk kopinya. Jadi kita testing IC setengah mati itu biasanya tak panasin. Jadi kita blower temperatur kayak kita mau masang IC. Kita dinginin sebentar. Terus kita tes lagi apakah masih nggak mau nyala atau setelah dipanasin mau nyala. Kita tes power supply 19 volt. Colok sini, kita pasang sini colok power supply. Ternyata masih nggak mau nyebrang. Oke, tunggu sebentar, cek dulu lagi. Atau kita kurang manasinnya, coba kita pindah ke mikroskop ya, kita panasin. Kita cek fisiknya dulu. Area-areanya kita periksa fisiknya. Kita pindah ke mikroskop. Kamera kok nggak mau kamera, ada kamera. Oke, kita cek fisiknya ada kelainan apa enggak. Sebentar. Pak, kita bersihin dulu area ini. Bisa pakai thinner untuk bersihinnya. Ini MOSFET gerbang 1 dan MOSFET gerbang kedua. Aduh. Pastiin semuanya oke dulu. Ini ada resistor untuk drain, seperti kotor. Ini ada masalah apa? Kita ukur dulu ya, berapa ohm ini resistornya.
nggak kelihatan di situ berapa ohm, tak bilangin aja. Di sini 0,9 mega ohm, berarti ini normal. Ini untuk resistor drain ya. Sebenarnya boleh dilepas juga itu. Jadi ini fungsinya untuk membuang tegangan ketika charger dilepas untuk resistor ini. Kita cek buzzer ulang ya. Kita buzzer antara kaki ini sama ini aman ini. Terus kaki ini kita buzzer juga, dia aman, nggak ada short. Di sini nggak ada short. Terus ini IC BQ pakai berapa ya, 24780S. Oke. Ini MOSFET upper lowernya di sini dia. Kita buzzer, dia nggak ada short juga, dia aman. Jadi kita harus pastiin dulu sebelum ke IC charger, kita pastiin MOSFET ini nggak boleh ada short satu sama lainnya. Jadi kita pastiin gini, kita cek seperti ini. Ini juga ini dia aman, nggak ada short di jalur ini. Kita kecurigaan kita larinya ke IC BQ ke sini. 1 2 3 4 5. Oke, kita coba panasin sekali lagi. Baru nanti kalau masih nggak mau, kita ukur tegangan. Tegangan pinnya ada apa enggak, tegangan AC dead dan sebagainya. Cukup, kita langsung bersihin dulu area ini, kita bersihin. Jadi kebersihan itu wajib ya. Semuanya terlihat oke ya, maksudnya nggak ada terlihat ini yang korosi gitu, nggak ada. Ya, pastikan kaki-kakinya nggak ada yang korosi. Oke, kita cek lagi, colokin power supply ya. Bentar, kita colokin power supply. Cek. Oke, power supply 19 volt, saya colokin ke mode. Kita cek, kalau enggak masih belum mau nyebrang 19 voltnya, kita cek tegangannya. Oh, di sini oke, laptop udah nyala. Jadi bentar, kita matiin. Ini agak goyang. Ini kendor, ini waktunya ganti ini. Jadi kita pakai cara-cara cepat gitu aja. Yang rumit-rumit itu dilakukan ketika
cara yang simpel belum menyelesaikan masalah. Bentar, kita cek. Barusan dia sudah nyala. Berarti kerusakan di sini adalah di IC chargernya. IC chargernya rusak. Ini barusan udah nyala tapi dia mati lagi. Kita langsung ganti IC chargernya aja ya. Jadi caranya mastiin seperti tadi, kita panasin. Kalau setelah dipanasin dia normal, berarti positif. IC yang kita panasin itu rusak dan wajib diganti. Kalau nggak diganti dia akan mati lagi. Ini pakai IC BQ 24780S. Kaca apa masih ada stok IC nya apa tidak nanti. Saya biasanya kerja seperti ini aja. Jadi kayak ngukur AC dek, terus lilin dan sebagainya itu opsi terakhir itu. Jadi kita cari cara cepat dulu, kita tes gitu. Soalnya tegangan itu juga bisa hilang kalau IC nya itu bermasalah. Kita percuma ngukur AC dek kalau beban AC dek yang masuk ke IC itu rusak apa bermasalah karena IC nya yang rusak. Kita cari ini dulu IC penggantinya. Oke, rokok kopinya jangan lupa. Selama puasa kita nggak terlalu ini, kalau siang banyak ngeblanknya kalau kerja nggak ada asap itu. Kita cek masih punya IC apa enggak kita. BQ 24780 harusnya sih masih 247 75 07A 07A BQ 735 738. Ini apa ini? MOSFET dual channel 25 kok kosong. Perasaan kemarin kita baru nyetok. Jadi kamera dulu. RT 8206. Lupa naruh IC BQ nya. Cek stok lainnya. Masih ada BQ apa tidak? Ini BQ 24780 kita coba. Kita cek. Mudah-mudahan masih ada stok kita.
C5 C5 738 C3 K5 ya kosong paling kita lepasin punya mobil lain aja. Jadi nanti kita order, tapi ini kita harus selesaikan dulu. Kita ambilin dari apa ya, ambilin dari Mobo ini aja. Kita ada Mobo bahan, jadi kita lepasin ini aja, sama nih 24780. Jadi biar nggak kelamaan sambil order, tapi yang sekarang ini kita selesaiin dulu. Harus restock lagi untuk IC nya. Oke, kita langsung ganti. Pindahin ke ini ya, kamera ya, pindah ke desktop sini. Jadi ini kita akan resolder, kita save sini sepertinya. Coba kita bersihin dulu aja, kita bersihin di bekas loopnya. Kalau ada masalah, kalau bersih ada masalah kelihatan ya. Ini timah cairnya masih ya, nah, kita tambahin, kasih timah cair dikit ya, biar nempel. Ya nggak perlu kita ini. Untuk titiknya jangan sampai kebalik. Baru kita tambahin klub. Ya, harus tersolder sempurna. Kita harus cek lagi, lihat lagi apa udah bener apa belum.
Saya lihat dari samping. Kita bersihin lagi dan lagi. Ini masih tak tambahin, kita solder ulang pakai solder biasa. Untuk mastiin ya benar-benar terpasang. Ada resistor yang lari itu, nanti kita benahin. Jalurnya agak keangkat. Ini jalur apa ini? Oke, nanti kita cek ulang. Ya, sini ada jalur yang kita resistornya kita pasang dulu. Ya, kadang lari-lari. Sekali lagi tak tekan. Di sini butuh kesabaran ya, nggak perlu buru-buru. Kita pastiin semuanya oke. Dan kebersihan itu mastiin nggak ada masalah. Kita selalu bersihin fluk-fluknya, biar kalau ada jalur yang rusak atau komponen yang belum tersolder akan kelihatan. Itu rasanya nggak masalah. Tersolder semua ya, kita tes lagi ya. Ini kapasitornya agak kena panas dia kayaknya, tapi nggak apa-apa. Kapasitor 19 volt. Kita pindah lagi ke kamera, kita tes lagi. Colokin power supply lagi. Apa masih bandel, nggak mau on atau sudah selesai?
Mudah-mudahan IC charger yang kita pakai tadi nggak rusak. Power supply 19 volt, kita colok sini. Masih nggak mau nyebrang, belum mau nyala. Harusnya dia auto on. Kalau 19 volt nyebrang dia auto on harusnya. Oke, saya cek. Oh, mau 19 volt nyebrang di sini dan mobonya hidup ya. Berarti kasusnya ini hanya di IC charging. Tak matiin lampu ini. Sini ketahuan ampernya udah jalan 0,47. Lampunya indikator ini udah hidup ya. Dan mobonya ini udah normal. Coba tak sambung ke monitor, apakah mau nampil apa belum. Ini Droid Cam-nya kita matiin aja. Yes. Oke, kita sambung ke monitor coba. Power supply tak matiin dulu, kita coba onin power supply nya on. Ini agak goyang, 19 volt. Agak bermasalah ini. Oh, nyetrum. Oke, tadi sudah on. Ini enggak mau nyebrang lagi. 19 volt adaptor hadir. Dia enggak, 19 voltnya sini enggak mau lagi. Bentar, ini monitornya ini agak nyetrum, dia kurang ground jadi apakah jalur yang kelihatan agak rusak tadi yang bikin penyebab ini? Kadang nyambung, kadang enggak nih. 19 volt kadang nyebrang, kadang enggak. Ini masih belum mau nyebrang. Oke, tegangannya naik turun. Coba kita perhatikan dulu untuk jalur yang tadi itu di IC charger. Pindah ke kamera lagi. Ada satu jalur yang mencurigakan tadi. Ini
itu terlihat putus ya, putus apa enggak itu kita cek. Oh, kita tambahin solder aja di sini, kita solder ke sini, kita coba buzzer dulu. Di ketelitian itu penting juga. Sering kali laptop mati tuh karena hal-hal sepele yang butuh ketelitian. Kita cek, harusnya nyambung ya. Tapi kita akan tambahin solder saja di sini. Panasin solder dulu. Kita tambahin sedikit timah di situ. Pastikan semua solderannya sempurna. Ini resistor untuk AC-DET, kita bersihin juga. Kita solder juga. Ini satu dari baterai, satu dari charger. Ini dari charger masuk ke IC cas yang tadi kita ganti. Ini tegangan AC-DET 2,6 ya. Kita solder sedikit yang tadi kelihatan jelek. Oke, kita tambahin solderannya. Oke, di sebelah sini kita cek lagi. Sepertinya nggak ada masalah udah. Kita cek ulang. Jadi memang 19 volt untuk IC charger seri ini. Kalau pas dia susah ya kadang susah.
mudah-mudahan ini enggak susah. Kita teskan. Nyalain power supply lagi. Oke, power supply kita onin. Belum ada tanda-tanda hidup. Kita lanjut cek tegangan. Kenapa dia nggak mau on? Oke, di sini enam volt hadir. Oke, 6 voltnya hadir, 6 volt LDO. Kita cek di tadi 19 volt masuk ke IC charger. Sini hadir. Ini dari baterai ya, ini dari baterai. 19 volt ke AC dead hadir ini. Oke. Apa IC charge-nya yang kita tadi error juga? Tegangannya naik turun. Kita kalau coba injek gitu ya, balik ke step awal tadi. Apa tuh? Saya cek, coba injek dari sini 19 volt, maka dia akan nyala. Laptopnya nyala. Kalau tak injek dari sini, lampu indikatornya nyala. Ke monitor tapi sebentar, belum display. Oh, sudah display ke monitor. Jadi kalau tak injek ini dia nyala. Itu bisa dilihat di monitor dia nyala. Tak lepas dia mati lagi. Dari 19 voltnya masih bermasalah kita. Kita cek ulang lagi. Bisa jadi IC charger yang tak pasang tadi bermasalah, atau ada masalah di lainnya. Di MOSFET gerbang bisa juga, tapi kita akan cek tegangan AC dead dulu. Meskipun tadi sepertinya udah kelihatan hadir AC dead. Tegangan V, power supply-nya kita on kan. Kita cek tegangan AC dead. AC dead ada di sini 2,7. harusnya 2,6, 2,7 nggak apa-apa, terus seharusnya apa-apa. AC dead hadir. Kita cek tegangan AC driver atau AC DRV di MOSFET gerbang. Kita coba cek tegangannya. AC DRV nya hadir berapa? Di sini AC DRV nggak mau hadir karena CMRSC nya nggak hadir. Kita coba, nggak ada. Coba resistornya ini Pak buang saja, resistor untuk drain jalur gate nya.
Di tanpa resistor ini nggak masalah ya. Drain itu untuk ngeringin tegangan, jadi ketika charger dicabut maka ini strumnya ini terhubung ke ground satunya dengan tujuan untuk ngeringin atau menguras tegangan AC DRV kan. Oke, laptopnya udah nyala, air untuk drainnya tak buang, dia sekarang udah mau nyala, lampu indikatornya nyala nih, dan ke layarnya udah nampil. Coba kita matikan terus kita nyalain lagi, kita jumper di keyboardnya ya, mati. Power supply kita coba matikan terus kita nyalain lagi, kita tunggu sebentar apa kumat lagi apa enggak. Jadi ini masih ada kemungkinan karena airnya tadi kita buang. Oke, ini air yang ini tadi kita buang, atau MOSFET ini bermasalah. Jadi MOSFET ini kita pas ngelepas ini dia kena panas, dia MOSFET-nya normal, tapi nanti kalau dingin dia error lagi, berarti kedua MOSFET ini kita harus ganti juga untuk mastiin dia nggak kambuh lagi. Coba kita tes ulang. Nyala, berarti sudah normal. Cuman untuk step-stepnya seperti tadi itu ya. Jadi kita untuk tes awal tuh kita cek 19 voltnya nyebrang apa enggak. Ini di sini kita udah nyala ya, udah normal ya. Terus kita coba injek jalur 19 voltnya, kita coba injek dia ada short apa enggak. Kalau dia ada short, kita cari shortnya di mana. Kalau aman baru kita larinya ke IC charger, terus MOSFET gerbang 1, gerbang 2, MOSFET charger, sama MOSFET feedback. Jadi ada 5 buah MOSFET yang harus kita cek. Kalau 5 buah MOSFET-nya nggak ada short, kecurigaan, larinya ke IC charger, kita coba panasin nggak mau, kita cek tegangan kayak AC DET, AC DRV dan sebagainya. Untuk proses step-stepnya seperti di video tadi ya. Jadi untuk kasus ini X441U sudah selesai. Ini MOSFET-nya setelah ini tak ganti juga ini untuk kita mastiin dari segala kemungkinan biar dia nggak kambuh lagi. Terima kasih teman-teman yang udah nemenin garap. Kita insya Allah ketemu lagi di kasus-kasus lainnya. Selamat malam dan assalamualaikum.